Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab, asiknya kupas riset dan akademik bareng Taman Sains. Kali ini kita udah kedatangan Miss Miri Pariastuti. Jadi ini ada Fitrianya. Oh, ada Fitrianya. Maaf ya. Miri Pariastuti Fitria. Pakai K. Miri, bukan Mary. Oke, ini kita udah kedatangan tamu dari jurusan biologi ya Mbak ya? Dulu jurusan biologi. Beliau ini, kita harus manggil beliau ya, kalau udah tua gitu ya? Enggak lah. Enggak ya? Mbak Mary ini mengambil... Atau Mary aja juga ya, Mary. Agak susah ya, aku soalnya udah kebiasa Mbak mungkin ya. Mbak Mary ini mengambil penelitian soal etnobotani dan konservasi mangrove oleh masyarakat Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Kalian tahu nggak Raas di mana? Jangan tahu. Yang terpenting ada di peta. Yang terpenting ada di peta. Buka peta. Di mana Raas? Disitulah Kabupaten Sumeneb. Nah, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Oke, mungkin Mbak Mary bisa sama-sama teman-teman akrab di sana. Biasanya manggil apa? Teman akrab? Oh, tekrab? Halo apa teman akrab. Bisa sapa-sapa, bisa kenalan, menceritakan kesibukannya, hari ini sibuk apa, dan akhirnya kita podcast hari ini. Alhamdulillah sehat hari ini. Harus ditanya kabar dulu. Oh ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa? Agak ini ya, jawabannya singkat. Saya kesibukannya biasa kerja ya, karena kerja di mana? Saya kerja sebagai salah satu editor di salah satu penerbitan. Editor video? Bukan. Saya nggak punya kemampuan itu, mungkin Tija yang lebih punya kemampuan. Editor apa nih? Editor buku. Oke, editor buku di salah satu penerbit mayor di Kota Malang, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya penelitiannya Mbak Mary ini udah dikonversi menjadi gini kan maksudnya, menjadi buku. Jadi sebenarnya penelitian Mbak Mary ini dari skripsi ya, lalu dikonversi menjadi buku. Nah, kenapa mengambil penelitian ini Mbak sebenarnya? Yang pertama, kalau kita ngelihat anak biologi gitu nggak kelihatan. Kalau kita ngeliat anak biologi itu kan seringnya ke laboratorium. Dan saya paling tidak senang ke laboratorium. Bagi saya tidak melihat keindahan alam yang sesungguhnya. Kuat guys. Jadinya saya lebih enakan itu penelitian lapangan deh. Jadinya saya dari dulu tuh suka di rumah saya itu kan rumah saya Ketupat, Desa Ketupat, Kecamatan Raas. Ya, bukan lebaran doang adanya. Bukan Ketupat itu ya, Mbak. Tapi ada juga Cungkat gitu ya, sebelahan dengan Cungkat, Desa Cungkat. Nah, kita sebelum ke Ketupat itu ngelihat hamparan yang sangat indah, yakni mangrove. Waktu kecil aku berpikir apa nih sebenarnya sih tumbuhan, kalau di Madura mangrove itu tenceng gitu ya. Tenceng namanya. Tapi kalau di bahasa ilmiah tenceng itu Rhizophora stiolosa. Apa itu? Nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya. Jadi sebenarnya bahasa Madura itu sedikit ngambil dari ilmiah ya? Oh enggak, beda. Tenceng itu nama lokalnya. Kalau misalnya mangrove ilmiahnya Rhizophora stiolosa. Rhizophora stiolosa. Oke, ya. Ini ya namanya. Nah itu teman-teman, itu berjejer sangat indah. Bukan lagi indah tapi sejuk di sana, sehingga saya melihat kayaknya asik deh kalau misalnya aku itu meneliti soal mangrove. Gimana sih asal muasal kenapa mangrove itu di Raas itu sangat hamparannya sangat banyak dan jenis-jenisnya masa cuma satu sih gitu. Dan aku ngelihat ketika pemerintah Kabupaten Sumeneb ternyata meneliti hanya dapat 3 jenis. Sedangkan aku dapat 9 jenis mangrove. 9 ya? Jenis mangrove yang ada di Sumeneb. Bukan, Desa Raas. Ya, Kecamatan Raas. Mangrove ini dia hidupnya di air. Nah, kalau kita bicara soal mangrove, iya dia di air, tapi airnya itu dia payau. Payau.
dan dia itu Payau banget kamu. itu payah. Enggak ya? Kayak gitu. Sehingga aku ngerasa soalnya penting, apalagi aku lahir di Raas kan gitu. Kayaknya penting deh untuk kita neliti lebih dalam soal mangrove itu gitu. Oke, ini kan sampean ngambil soal etnobotani dan konservasi mangrove. Etnobotani itu apa sih? Supaya teman-teman tahu kayak arti dari etnobotani sesungguhnya. Kalau kita lihat etnobotani itu seperti ilmu yang jarang sekali ya kita dengar, karena etnobotani itu memang secara asal usulnya masih terbilang baru dalam konteks ilmiah, tetapi kalau dalam konteks lokal dia sudah ada sejak dulu. Nah, etnobotani itu bagian dari etnosains. Etnosains itu ada etnozoologi, etnobotani. Nah, saya ngambil etnobotani. Kalau kita lihat dari kata etnobotani, etno itu kan etnis, botani tumbuhan. Artinya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu etnobotani. Penggunaan tumbuhan dalam kehidupan manusia ya, Ya, disebut kehidupan etnobotani. Iya, bukan. Iya, ya. Benar. Lalu konservasi mangrove. Kalau konservasi sendiri, penyelamatan? Konservasi Atau itu penyelamatan, konservasi. Tetapi di dalam penelitian saya melihat bahwa konservasi itu ada secara langsung dan tidak langsung gitu ya. Secara langsung ya kita merawat, kita menanam, kita menjaga. Tetapi secara tidak langsung ada nilai-nilai kebudayaan di sana. Misalnya kalau kamu ngambil, ada namanya salah satu mangrove yang aku temuin adanya Pempis albicula. Atau kalau orang Madura bilang santeki. Santeki itu dibilang kalau kamu ngambil mangrove santeki itu kamu bakal meninggal di tempat. Ternyata santeki itu santet mungkin ya? Iya mungkin. Mungkin Karena aja kayak santeki gitu. Nyantet kamu. Iya, gitu tapi kan. meninggal orang itu langsung yang ngambil tanpa dia izin ke masyarakat yang ada di sekitar sana. Itu mitos aja atau sampean ngeliat langsung? Dari cerita orang. Dari cerita orang dan mereka, nah cerita orang ini adalah bagian dari etno. Etno itu terkadang dia itu kebanyakan literasi oral dibandingkan literasi tulis gitu. Jadi sebenarnya etnobotani itu penggunaan tumbuhan secara turun-temurun tapi diturunkan melalui verbal. Iya, verbal. Jarang sekali orang yang menulisannya dalam misalnya bentuk kitab dan lain sebagainya. Nah, ilmu itu yang seharusnya kita rawat gitu. Kalau misalnya terus ada eksploitasi mangrove kan nggak punya. Itu ya nggak ada gitu. Oke, berarti yang sampean teliti kayak misalkan contoh tadi Santini apa? Santeki. Mangrove Santeki itu. Mangrove Santeki itu sampean tindak lanjutin lagi nggak, kayak misalnya konfirmasi benar nggak dia itu bisa tumbuhan mangrove yang jenis ini itu bisa mematikan atau kayak gimana? Dengan fakta ilmiah. Kalau dengan fakta ilmiah itu belum masih terjawab, tetapi dalam fakta kearifan lokalnya. Nah itu kan yang tadi bahwa keyakinan mereka diturunkan itu adalah kearifan lokal mereka dalam menjaga konservasi. Ketika orang memahami, karena kalau literasi orang terus disebar-sebar itu akan jadi salah satu pengetahuan. Ketika pengetahuan itu tersebar, dia akan mempengaruhi, oh iya aku nggak boleh ngambil. Kalau ngambil itu aku akan meninggal duluan. Jadinya dia terhindar begitu. Sebenarnya itu salah satu cara untuk menakut-nakuti atau gimana, Mbak? Saya untuk proses menakuti itu kan harus ada menakut susah banget ya. Menakut-nakuti itu kan harus ada asal-usulnya gitu ya. Saya asal-usulnya tidak tahu, tapi itu adalah suatu keyakinan mereka yang turun untuk menjaga ya. Mungkin saja dan mungkin saja juga tidak. Karena ilmu kearifan lokal itu kita mesti juga telisik gitu. Kalau selama kegiatan Mbak Mary itu ngapain? Kalau untuk meneliti terkait etnobotani dan konservasi? Yang terpenting itu biasanya aku itu
ya melakukan concern ke penelitian itu, belajar. Kadang juga aku sering telepon-teleponan ya sama dosenku, tapi teleponnya ketika sinyalnya udah bagus gitu di sana. Nggak gini dulu. Aku tuh ya pokoknya aku harus cari sinyal yang bagus buat telepon ke dosenku buat bagaimana perkembangan penelitian. Dan cukup enak sih dosen, aku dapat dosen yang cukup respon banget dan kita sering diskusi. Dan ketika malam sehabis maghrib aku biasanya ngajar di sana. Ngajarnya itu adalah kawan-kawan yang masih kecil-kecil itu main ke rumahku untuk membaca buku, untuk belajar apapun, sebatas baca buku yang aku punya, buku, dan mungkin belajar matematika kayak gitu. Dan aku ajak juga ke ekosistem mangrove itu untuk mengetahui indahnya Raas kayak gitu. Berarti pagi sampai sore sampean mengulik soal mangrove ini, malam konsultasi dengan dosen kayak gitu ya. Kalau konsultasi sama dosen sesuai dengan sinyal. Tahu sinyal ada tuh kapan? Itu pasti ada kan, ada ininya nggak sih? Berarti harus dicek terus ya? Iya, kalau misalnya kadang dosenku WA misalnya pagi. Oh, nanti notifnya masuk. Notifnya masih masuk gitu. Dan dia memahami kayak gitu. Ketika sampean turun lapang itu ngapain aja? Apakah kayak harus ngecek satu-satu ini jenis mangrove apa, dan gimana caranya sampean mengidentifikasi awalnya dari 3 mangrove yang ditemukan oleh pemerintah jadi 9 ya? 9 mangrove yang sampean temukan. Ini yang pertama tentunya harus kesabarannya. Berapa lama emang penelitiannya? Saya 2 tahun kayaknya. Allahu Akbar, gak lulus loh. Ya memang 33 revisian itu. Oh siap. Pantas ya, pantas. Ini namanya longitudinal. Nah, tapi nggak terlalu long ya. Ya, itu dengan banyak revisian juga ya. Nah, itu tentunya cukup lama ya, karena memang Mary harus mengidentifikasi satu persatu tumbuhan, karena mangrove itu hampir sama. Kayak misalnya aku nemuin dari satu mangrove dengan mangrove lainnya kok sama gitu. Ini kayaknya ini ternyata beda. Dan itu butuh kesabaran lain. Nah, keajaiban itu tuh aku ngelihat bahwa ada keajaiban yang menarik sih ketika penelitiannya aku menemukan bahwa Tuhan itu indah. Indahnya itu adalah aku bisa ngeliat langsung bagaimana perkembangan. Oh ternyata dia bukan dari Rhizopora stiolosa, dia artinya mangrove yang lain kayak gitu. Identifikasi dia yang lain. Karena tiap walaupun dia sama, terkadang ada perbedaan dari daunnya, yang kedua dari buahnya kayak gitu, atau bentuknya yang berbeda gitu ya. Kalau akar gampang diteliti, tapi kadang daun tuh hampir sama. Ada yang sama gitu, tapi ternyata di belakangnya ada bercak-bercaknya. Belakang daunnya ada bercaknya kayak gitu ya. Perbedaan-perbedaan itu mesti harus teliti dan harus sabar gitu. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk seminggu sudah dapat gitu, nggak bisa, karena kita penelitian ilmiah yang harus. Dan aku bawa tiap kadang kalau misalnya pusing, aku kadang di meneliti itu masuk itu aku bawa buku apa ya ini ya, kadang gitu. Pusing aja bawa buku guys. Kayak gitu sih. Kalau aku pusing tidur, pusing bawa buku. Terus aku ya gambar. Kalau misalnya tetap nggak bisa, aku akan menemukan itu, aku tunggu sampai dia itu bertumbuh buahnya gitu. Oh, aku nih kayaknya daunnya sudah sama, ini sama. Ada yang satu yang belum sama adalah warna buahnya. Ternyata ada perbedaan kadang. Warna buah sampai buah itu jatuh itu ada berbeda juga ya. Nah, kadang dia tuh tumbuh masih kecil hijau, tapi ketika dia sudah dewasa ternyata dia ungu. Indah kan, indah Tuhan. Wow, amazing. Ada yang nyuntik pewarna mungkin? Ya Tuhan. Oh Tuhan ya. Gak bisa emang jok sama ibu-ibu satu ini nih. Oke, berarti penelitian selama 2 tahun itu Mbak Mary terjun langsung ya, atau kayak ada jeda pulang pergi. Pulang pergi sih juga. Pulang pergi. Nah, ngomongin soal etnobotaninya Mbak Mary nih, ini kan udah dijadikan buku supaya ini menginspirasi teman-teman juga. Kok bisa sih dijadikan buku? Gimana ceritanya? Saya rasa untuk 33 revisian dan berkali-kali ganti dan 2 tahun dan 2 tahun, saya rasa sangat tidak nyaman jika hanya sekadar
ditulis secara skripsi ya, tapi mesti didokumentasikan dengan buku. Perbedaannya apa Mbak kalau buku sama penelitiannya Mbak Mary? Perbedaan maksudnya? Kan buku itu kita kalau ngomongin kan ini buku untuk referensi atau untuk ngajar atau dan segala macam. Nah kalau penelitian itu kan hasil lapangan sampean yang bisa kita baca. Oh ini loh datanya kayak gini. Oh ini loh to the point kan. Iya. Kalau di dalam dalam buku. Kalau dalam buku yang lebih ringan dan populer, lebih populer sih. Karena kata-katanya di Santaral Bagudan itu sudah saya sederhanakan dan bisa dipahami di halayak. Kalau misalnya kita lihat skripsi kan tebal dan sangat tidak nyaman untuk dibaca gitu. Keren sih. Kira-kira semua buku itu bisa semua penelitian itu apa bisa dibukukan atau memang penelitian-penelitian tertentu kayak misalkan semua bisa dibukukan kalau kita mau membukukan. Tergantung penerbitnya yang nerima. Enggak sih, semua buku bisa diterbitkan kok. Oke, di sini ada model pemanfaatan mangrove. Mangrove itu untuk apa BTW Mbak? Kalau kita bicara mangrove, seringkali kita melihat mangrove hanya sekadar untuk menahan abrasi begitu ya. Tetapi kalau kita melihat karena dia menahan abrasi dan menjaga keseimbangan alam, dia tuh akan berdampak kepada budaya, ekonomi dan sosial kayak gitu. Dan manfaatnya itu sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak lihat di Al-Quran juga ada sih Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 56. Kalau tidak salah nanti dicek aja. Di sana juga menjelaskan mangrove, bagaimana Tuhan menciptakan mangrove gitu. Karena di Allah menciptakan mangrove itu tentu akan banyak manfaat-manfaatnya. Nah, manfaatnya yang saya temukan ada 8 manfaat di Raas. Salah satunya dia ternyata bisa juga dibuat obat. Obat apa itu? Nah, obatnya kayak misalnya Avicenna, Avicenna. Avicenna itu atau kalau di Raas nama lokalnya PAP. Bukan Pap dong. PAP itu digunakan untuk meredah haid atau juga meredakan nyeri ya. Nyeri haid. Rhizophora steolosa yang katanya bisa menghilangkan segala penyakit kayak gitu. Tidak hanya itu, dia juga bisa dibuat pangan. Tahu nggak buahnya yang lonjong itu ternyata bisa dia lonjong ya? Iya, ada buahnya Rhizophora steolosa, coba dicek. Coba diketik aja Rhizophora steolosa. Bukan yang ini? Nah ini bukan, ini namanya Sonereta alba. Oh, beda jenis ya? Beda jenis. Okay. Tapi itu juga aku temunya di Raas. Rhizophora steolosa. Bukan gitu. Nanti dia muncul sendiri kok. Nah ini buahnya. Sorry. Okay. Nah ini buahnya ini ternyata itu bisa dibuat kopi loh, dan itu khasiatnya luar biasa gitu. Dia dibuat kopi gitu. Campuran kopi atau kopi. Seduhan kopi gitu. Okay. Dia bisa dijadikan dan katanya enak ketika diminum. Kayak gitu. Yang untuk meredakan nyeri yang ini ya? Yang meredakan nyeri bukan Avicenna. Yang jenis Avicenna. Ada lagi. Atau kita bilang PAP. Itu buahnya? Itu daunnya. Daunnya direbus lalu diminum gitu ya? Kayak gitu. Dan yang kedua, dia tuh bisa dijadikan misalnya orang Raas kebanyakan kayunya dijadikan sebagai rumah. Atapnya rumah sama fondasi rumah. Sama dia dijadikan bahkan dijadikan hiasan di Raas. Nah, hiasannya itu santeki. Enggak, hiasannya kayak bikin bonsai. Katanya santeki nggak boleh dipotong. Nanti itu hanya boleh bagi orang-orang tertentu saja, dan itu yang punya gitu. Kalau mau ngambil harus intinya kita nggak boleh nyolong. Nggak boleh nyolong, harus izin. Cuman santeki ini bisa kita ambil, harus izin. Dan kalau nggak nanti kena santet. Iya. Dan izin. Terus bagus sekali bonsainya dijadikan santeki gitu. Dan santeki itu ternyata adalah salah satu tumbuhan yang langka, tapi di Raas sangat banyak. Itu kira-kira maksudnya di Indonesia itu apa udah dieksplorasi atau gimana Mbak? Iya sudah dieksplorasi. Berarti produk
atau mangrove yang ada di Raas ini Enggak, dibawa keluar? kalau dibawa keluar enggak. Tapi Santeki ini salah satu ikonnya orang Raas untuk lomba-lomba kesenian bonsai selalu menang dan mendapat rupiah kayak gitu. Nah, Raas kan punya kucing namanya Busok. Kalau tumbuhannya Raas punya Santeki, mangrove gitu. Tapi memang kayak di Indonesia sendiri itu belum memanfaatkan hasil tumbuhan atau hasil kekayaan alam dari Raas gitu ya. Kayak misalkan pereda nyeri, itu kayaknya banyak banget kebutuhan untuk buat perempuan itu kan kita butuh semua ya buat pereda nyeri. Sejauh ini kan kita hanya memakai obat kimia. Iya benar. Sebenarnya sebenarnya potensi untuk mengekonomikan, tetapi tidak mengeksploitasi, mengekonomikan sebagai basis membuat ekonomi di Raas itu sangat bisa mangrove itu, tetapi harus diedukasi terlebih dahulu agar Siapanya? Orangnya? Orang-orang, agar juga kita tidak mudah terjebak kepada eksploitasi yang berlebih gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita menggunakan mangrove selalu berlebih, takutnya mangrove-nya yang akan semakin menipis atau punah begitu. Tapi mangrove itu dia ketahanan, maksudnya pohon ini kan tahan ya Mbak ya? Karena dia kalau dilihat itu kan kayak pohon beringin nggak sih? Besar gitu kan dia konsepannya. Itu yang kayak pohon beringin biasanya yang tadi kamu tanya, ini ya buahnya. Nah itu Sanerita alba. Kalau yang lain kecil-kecil atau gimana? Banyak sebenarnya di dalam mangrove itu dia punya zona. Ya, zona itu dia setiap zona yang hampir ke darat perawakannya akan berbeda. Oh jadi gini ya, mangrove itu nggak hanya di Payau. Tapi dia juga masuk kepada daratan. Ada yang sampai ke daratan juga. Ada yang sampai ke daratan. Tahu kamu gitu ya? pandan laut? Pandan laut? Pernah nggak? Coba lihat pandan laut. Pandan laut. Pandan laut. Iya. Nah, pandan laut ini dia namanya pandan laut. Dia termasuk ini loh. Termasuk mangrove tapi dia asosiasi jenisnya. Mangrove itu ada mangrove sejati dan asosiasi, dan dia asosiasi. Kayak sudah divariasikan gitu atau bukan variasi namanya. Apa namanya? Tapi secara udah kayak asosiasi keguruan aja ini. Bukan. Tapi asosiasi apa ini? Itu tuh. Tahu nggak sih di dalam otakku kalau ngomongin asosiasi itu udah kayak ibu-ibu PKK, tahu nggak sih? Asosiasi. Ibu PKK ada asosiasi. Ya kan PKK itu aku menyimpulkan bahwa itu perkumpulan gitu. Jadi asosiasi. Lanjut asosiasi apa ini? Itu tapi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan anatominya. Morfologinya yang berbeda. Kalau misalnya kita semakin dia berbatasan dengan laut, dia semakin besar. Intinya gimana? Intinya yang pandan laut ini dia masih satu varietas atau satu jenis mangrovean, cuman dia berbeda gitu. Iya, beda genus. Genus itu apa? Itu jenis itu kayak klasifikasi di anak taksonomi. Taksonomi itu apa? Taksonomi itu adalah kayak kita bisa melihat dia itu keluarganya dari mana, dia kelompok nasab ya. Nasab-nasabnya kayak gimana, kelompok-kelompoknya mana. Tapi dia itu beda genus tentunya. Nggak usah sampai ke sana lah. Iya, coba aku perjelas. Berarti sebenarnya anggapannya kayak pandan laut ini dia itu dia mangrove gitu aja. Mangrove tapi berbeda keluarga. Tapi dia jenis mangrove, bener. Tapi dia jenis mangrove. Contoh ada orang Arab, beda marga, gitu kan? Gitu nggak? Coba Mbak, coba ini nih kita menjelaskan untuk teman-teman akrab di luar sana. Ini masyarakat umum, nggak semua orang akademisi. Makanya aku perlu menjelaskan sesimpel mungkin gitu. Dia kelompok mangrove, tetapi dia berbeda secara taksonominya juga. Dia masuk dalam keluarga tumbuhan mangrove, tetapi di dalam genusnya, spesiesnya berbeda. Dalam bahasa simpelnya, nggak usah marganya genus, kita aja, marganya beda kan. Gitu aja, tapi dia Arab. Dia masih Arab. Benar. Orang Madura gitu. Madura. Tapi dia dari Sumeneb. Iya, gitu kan. Dari Sumeneb, habis itu ya gitu. Contoh
Aku jenis NTT, tapi NTT-nya beda. Bener nggak sama dia? Beda kan NTT-nya? Sangat berbeda. Beda kan? Kelihatan aku NTT campuran. Enggak sih, sama NTT-nya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, intinya ini aku mau ngejelasin secara simpel ya. Jadi buat teman-teman yang itu sama, aku juga. Mangrove itu ada banyak jenis. Dan mangrove Ada itu 220 jenis mangrove. ada 220 jenis mangrove. 202 jenis mangrove. 202. Lah sampean kenapa cuma nemu 9? Ya memang adanya segitu. Oh, di sana 9. Di Indonesia. Bukan, di Indonesia 202, di Raas hanya Mary nemuin 9. Oke. Di Indonesia itu ada 202 dan 9 itu ada di Raas. Selebihnya di mana? Dia menyebar. Oke. Menyebar di seluruh Indonesia ya. Iya, yang paling banyak Papua. Oh, paling banyak Papua. Yang kedua, Kayaknya kalau nggak Papua kita tes itu skripsi. Sumatera ya kayaknya. Sumatera. Saya agak lupa sudah. Tapi itu udah ngasih kisi-kisi dari tadi. Enggak, NTT enggak. Oke, jadi Madura, Jawa Timur masuk, tapi paling banyak kerusakan. aku coba jelasin buat teman-teman akrab. Jadi sebenarnya kita ini membahas, Mbak Mary ini mencoba untuk membahas sebenarnya mangrove di Raas itu ada apa aja sih, jenisnya apa aja. Dari 202 mangrove yang ada di Indonesia ini dan 3 mangrove yang ditemuin oleh pemerintah di Raas, gitu kan. Tapi ternyata Mbak Mary itu menemukan ada 9 jenis mangrove di Raas. Nah, buat teman-teman yang nanya, yang tadi kan kita ngomongin soal pandan laut. Nah, tumbuhan-tumbuhan kayak gitu sebenarnya itu juga termasuk salah satu dari mangrove, tapi sebenarnya dia itu dari keluarga yang berbeda gitu. Kayak keluarga, Kayak marga. Intinya dari marga yang berbeda. Makanya silsilahnya itu berbeda dan tumbuhan bentuknya, daunnya itu juga berbeda. Bukan begitu Mbak Mary? hebat sekali ACC ya. Harus memang Oke. Lalu sebenarnya tujuan Mbak Mary menganalisis itu apa? Kayak sepenting itu buat dianalisis. Maksudnya kenapa penting melakukan penelitian itu? Kenapa Mbak Mary melakukan penelitian ini? Kan kalau tadi itu kan Mbak Mary ngomong kalau ya ini aku melihat di Raas ini ada banyak banget gitu kan. Aku pengen deh identifikasi. Nah, sebenarnya kenapa sepenting itu? Pentingnya tuh adalah mungkin kalau kita lihat secara ini ya, kenapa sih penting untuk melakukan penelitian itu? Bagiku penting sih, karena ya betul juga penting. Terima kasih Jo sudah bikin aku sebenarnya mau nutup pakai apa tapi juga bingung. Oke. Aku kalau sama Tija memang selalu ketawa. Sepenting itu emang penting. Maksud aku kenapa gitu loh. Contoh. Itu kan misalnya Mbak, nikah penting nggak penting? Kenapa nggak nikah sekarang? Aku nanya. Sama. Penting nggak penting? Iya, kenapa? sebentar aku belum jawab, kamu langsung potong. Minum dulu. Memang ketawa ya di sini ya. Harus ketawa. Ya, kalau nggak nanti orang bisa pergi gitu ya. Ini ya, apa itu? Ketika kearifan lokal atau ilmu lokal tidak didokumentasikan dengan baik, maka dia akan hilang. Nah, hilang itu sebab akibat banyak hal. Mungkin kebijakan yang tidak pro terhadap mereka, atau mungkin perubahan atmosfer masyarakat yang juga akan berbeda semakin hari kan modernisasi masuk gitu dan kearifan lokal hilang, sehingga saya rasa penting untuk mendokumentasikan apa sih, karena kaitannya tumbuhan mangrove dengan masyarakat itu, masyarakat Raas tanda kutip itu sangat erat kayak gitu. Dan bagiku inilah momentumku untuk mungkin mengabdi ya kepada tanah air beta. Itu sih. Itu sesingkat itu ya. Kalau tadi kan udah dijelasin kalau sebenarnya tradisi untuk membudidayakan mangrove ini udah diturunkan secara turun-temurun kayak gitu ya, dengan cara verbal. Bener kayak gitu nggak? Benar. Nah, sehingga Mbak Mary ini mencoba untuk mendokumentasikan supaya sejarah atau mangrove yang ada di Raas itu nggak hilang gitu aja.
kan kita nggak ada yang tahu suatu waktu anak-anak nih udah nggak mau tahu lagi nih terkait mangrove dan segala macam. Aku minum ya. Aku jelasin ya. Tuh. Nah, terkait Masih penelitian banyak? Tergantung mood. Sebenarnya kayak kalau kita ngomongin tadi ada perubahan, kita nggak ada yang tahu adanya perubahan lingkungan dan segala macam itu kalau dari dari yang Mbak Mary lihat sampai sekarang atau dari katanya orang-orang di sana sampai sekarang gitu, ada nggak perubahan atau perubahan yang signifikan terkait entah urbanisasi atau konservasi alam dan segala macam terkait yang mangrove ini? Mangrove. Aku melihat ada beberapa perubahan ya Jaya, termasuk semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada di Raas. Emang banyak? Ya banyak lah. Ente harus main ke rumahku. Saya tahu banyak tak ya Mbak di sana? Iya banyak. Banyak pendatang atau banyak apa? Iya nggak ada pendatang lah. Kalau misalnya orang tapi beranak pinak kan banyak. Oke, siap. Semakin banyak orang kan semakin kebutuhan primernya termasuk membangun rumah kan ada. Nah, aku pulang kemarin itu 2024 di ekosistemnya tuh sudah diratakan, udah dibangun rumah sih. Tapi di sana ada bagian yang tetap menanam mangrove, tapi itu kan kontradiksi sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah terus diedukasi soal itu, kayak gitu sih yang paling penting. Tapi edukasi itu harus sampai ke pelosok. Edukasi nggak soal sosialisasi aja ya, tetapi pemahaman dasar apa sih pentingnya mangrove dalam kehidupan mereka. Tapi menurut Mbak Mary kayak kontradiktif tadi itu kan sebenarnya menurut aku adalah hal yang wajar karena mereka berkembang biak ya, maksudnya manusia itu kan berkembang biak ya kan, nggak mungkin dong semuanya nggak punya anak gitu kan. Nah, kira-kira anggapannya kayak exit plan atau saran atau kira-kira pandangan ke depan lah, suatu saat Raas ini akan berkembang gitu, kira-kira gimana dengan mempertahankan? Pandangan saya kalau mengenai hal tersebut, yang pertama tentu kebijakannya itu adalah yang terhadap konservasi mangrove itu sendiri. Tapi kebijakannya jangan asal-muasal langsung dibikin tapi nggak diberikan pemahaman ya, edukasi terhadap masyarakat, dan edukasi masyarakat itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua tetap menanam mangrove untuk menjaga abrasi. Apalagi kalau misalnya bayangkan Pulau Raas itu kecil ya, kalau misalnya kena tsunami ya itu sudah habis ya. Makanya iya, gempa itu sudah habis pasti. Tapi yang paling penting adalah mencegahnya dengan cara menanam mangrove. Sebenarnya mangrove itu kenapa akarnya gede ya? Itu menahan ombak masuk gitu. Makanya kenapa yang paling depan itu yang besar-besar ya akarnya kayak gitu. Nah, itu yang kedua adalah edukasi terus terhadap anak-anak yang masih kecil, yang masih polos itu, dan apa sih pentingnya mangrove, diajak untuk peduli tentang sesamanya, membentuk cinta terhadap alam. Dan itu tidak hanya soal gurunya tetapi semuanya, dan itu skala panjang ya, karena juga pendidikan di Raas juga masih mau tumbuh. Kalau dengan adanya perkembangan manusia itu kan, maksud aku orang itu kan akan semakin banyak ya. Apakah orang-orang di Raas ini harus keluar gitu? Atau kayak pemanfaatan lahan dengan bagian ini untuk landscape-nya. Kalau bagiku landscape untuk konservasi tetap landscape-nya ya. Kalau bagian sini harus ditanami, jangan dialih. Tapi untuk yang lainnya, misalnya daerah yang butuh-butuh, misalnya bisa dibangun, bangun aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting adalah pagar, mangrove jadi pagar bukan bakar. Seperti yang hari ini viral ya, yang logikanya agak gimana gitu ya, kayak gitu. Ngikutin ya ternyata. Jangan-jangan Anda kepo siapa yang magerin itu? Nggak punya logika sih itu. Yang penting itu adalah soal itu sih ya, aku. Mangrove ini di Indonesia, asli Indonesia atau gimana Mbak? Asli Indonesia. Asli Indonesia ya. Dan mangrove itu salah satu ekosistem terbesar di dunia sebenarnya. Dan sebenarnya Indonesia itu masuk dalam peringkat kalau tidak salah ketiga atau kedua mega biodiversitas sebenarnya. Ketiga atau dua, saya lupa.
Saya sudah lama tidak baca soal biologi sejak lulus. Tapi kan baca buku. Jadi Mbak Mary ini terlalu banyak membaca buku sampai lupa nih. Oh ini yang mana nih ya gitu. Bukan, maksudnya Enggak ya? jarang baca buku IPA kan. Oh IPA, siap. Nah di dalam buku ini mungkin kalau di dalam skripsi itu nggak ada ya. Kalau aku nggak tahu ya, di dalam skripsi Mbak Mary juga ngebahas soal mangrove dalam keagamaan Islam atau enggak? Iya, aku jawab. Kenapa Dalam harus perspektif Islam. Kenapa harus disambung-sambungin ke Islam? Di dalam penelitiannya Mbak Mary ngomongin soal mangrove dan keagamaan Islam itu konsepnya kayak gimana? Yang pertama tentunya mangrove dikaitkan dengan bagaimana Al-Quran itu tafsirnya, lalu bagaimana kebermanfaatannya itu sih. Kalau aku ngelihat di penelitianku kayak gitu. Apa jawabannya? Bahwa sebenarnya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala adalah memang menciptakan mangrove itu dengan disengaja. Dengan disengaja itu dimaksudnya adalah ternyata Allah tuh menciptakan keanekaragaman hayati sangat luar biasa, yakni salah satunya mangrove punya karakteristik yang berbeda dengan tumbuhan lainnya baik secara morfologi atau maupun anatominya, lalu punya fungsi yang sangat kaitannya dekat dengan manusia sebagai bukan cuma manusia tetapi fauna laut yang ada di sana. Kan mangrove itu bukan hanya soal mangrove digunakan, tetapi ternyata dia tuh juga berkembang biaknya, ikan-ikan ada di sana, kepiting di sana juga, kayak gitu. Sehingga ternyata mangrove yang Allah sebut itu Allah menciptakan tumbuhan di antara darat dan laut, yakni payau itu, yakni tumbuhan mangrove. Kalau dari maksudnya sisi keagamaan masyarakat dengan berhubungan dengan mangrove itu ada nggak Mbak? Iya ada, hablum minal alam. Nah itu gimana? Maksudnya mereka menerapkannya seperti apa dan apakah mereka sadar kalau oh iya ini salah satu wujudku, wujud ibadahku sama Tuhan iya. gitu. Salah satunya ada wawancara yang aku key informant. Kalau kita ini harus punya orang yang paham betul soal itu. Nah salah satunya itu adalah tokoh masyarakat di sana. Aku tanya, kalau di sana tokoh masyarakat apa tokoh adat gitu apa? Enggak, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ya. Kalau di sana nggak ada adat kayaknya. Nggak ada tokoh adat. Misalnya tokoh adat yang benar-benar gitu. Cuma tokoh masyarakat aja gitu. Nah di sana itu bilang aku ini aku ini perlu melestarikan mangrove karena ternyata mangrove itu surga dunia loh, dia bilang gitu. Kalau kita misalnya menjaga alam juga menjaga kita kayak gitu. Sehingga mereka itu mengatakan ini hablum minal alam kita, ibadah kita kayak gitu. Dan itu dipahami sama masyarakat ya? Dipahami oleh masyarakat gitu. Tapi mungkin gini aja. Dipahami dalam masyarakat itu sekarang kan banyak sekali fenomena merantau kayak aku ya. Nunjuk diri sendiri ya. Orang tahu kayak aku ini yang membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan raas, sehingga kadang nilai-nilai yang sudah tertera rapi itu kadang sedikit demi sedikit hilang kayak gitu. Berarti anggapannya kayak orang dari luar membawa nilai ke dalam gitu ya? Kita yang keluar tiba-tiba karena kita ya mempunyai lingkungan yang baru lalu kita balik kadang ada perubahan nilai-nilai kayak gitu dan itu sering terjadi sih. Contohnya gimana tuh Mbak? Contohnya gimana? Kayak misalnya ogogo ya. Apa itu? Ogogo. Enggak di Bali ada ogogo? Yang nyepi. Iya, tahu. Nah, itu nggak ada di budaya raas sebenarnya, tetapi mereka ambil sebagai budaya mereka. Jadi dulu itu nggak ada? Nggak ada di raas nggak ada budaya ogogo, tetapi karena banyak orang yang merantau ke Bali, budaya ogogo itu terinternalisasi dalam budaya kita. Jadinya setiap takbiran ada ogogo, sebenarnya nggak ada. Ogo-ogo yang di raas ini bentukannya sama atau kayak gimana Mbak? Sama, kayak di Bali.
Sebenarnya Bali itu Raas itu dekat ke Bali apa kemana? Bukan, karena banyak orang yang merantau ke Bali. Oh, oke. Akhirnya pulang membawa budaya baru dan akhirnya diterapkan. Pernah nggak sampean nanyain kayak kayak apa namanya, kayak adanya budaya baru kayak gitu, itu ya udah mereka terima aja atau gimana sih? Sebenarnya mereka tidak sadar kalau sebenarnya itu akan merusak budaya mereka sendiri. Tetapi kan karena mereka setiap hari tinggal di Bali, dicekoking dengan budaya-budaya itu, dan mereka melihat dengan sadar. Lalu karena itu asik untuk dilihat dan diterapkan, mereka ambil tuh diterapkan di Raas. Kataku Raas punya caranya masing-masing, seharusnya diterapkan dengan cara masing-masing juga, sesuai dengan konteks itu. Tapi kan beda, terinternalisasi kayak gitu. Ini Mbak Merin ngomongin satu subbab sendiri soal etnobotani, Islam dan masyarakat Pulau Raas. Ini keren banget sih kalau buat jadi thumbnail. Ini gimana Mbak maksudnya? Kayak aku lebih tertarik ke bagian sisi keagamaan di Pulau Raas itu. Maksud aku ketika ini kan berbeda-beda ya. Mungkin karena Mbak Meria di UIN juga, karena ini juga, dan aku menganggap ini kebetulan Mbak Mary dari Raas dan orangnya juga kebanyakan mayoritas Islam, dan ini menjadi penting kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat tradisi atau keilmuan khazanah keagamaan di Raas masih banyak. Pondok-pondok atau sanggar ngaji gitu ya, itu lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah. Oke. Artinya sejak lama anak-anak sudah diajarkan bagaimana internalisasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana menjaga alam itu ya, itu udah di dalam pondok-pondok. Secara tidak langsung sebenarnya sudah diajarkan, tetapi tidak harus jaga alam, enggak, tetapi dalam prakteknya. Nah, praktik itu juga keilmuan ya, tetapi kan kadangkala orang itu kalau tidak dibicarakan, tidak dibukukan, bukan jadi seorang ya enggak, yang penting kan kalau diajarin lalu dipraktekkan, itu berarti masuk keilmuan. Nah, seharusnya kan kayak gitu kan, kebanyakan orang yang paham kayak gitu. Nah, dipraktikkan misalnya ada tanda kutip desa Noko ya, dusun Noko itu Noko NOKO. Iya, Noko ya. Kayak nangka ya, nongko. Ada namanya desa Karang Nangka. Oh, Karang Nangka. Ada juga. Emang lucu-lucu memang, kayak kamu harus ke rumahku. Dan nilai itu terinternalisasi dalam kehidupan sehari praktiknya juga, sehingga mereka itu ketika menanam mangrove itu adalah suatu kebahagiaan. Diajak tuh anak-anak untuk terlibat dalam menjaga. Tapi walaupun ayo kita nanam ini sebagai ini kita nanam ngerawat nanam mangrove untuk enggak bilang untuk kejahatan kita, ayo kita nanam mangrove ini. Mereka kadang kalau untuk anak-anak kan semacam kayak untuk happy gitu kan. Ada juga kadang ibu-ibu. Ada juga ibu-ibu, kadang juga ada nenek-nenek sih yang ikut untuk pemahaman itu gitu. Yang penting kita punya satu orang yang sadar, itu bisa mendistribusikan kesadaran itu. Nah, kesadaran itu di Raas tidak lahir dari akademik kayak kita, tetapi dia lahir dari nilai-nilai agama. Keren itu Mbak. Nilai-nilai agama itu terinternalisasi. Nah, makanya orang yang benar-benar mempelajari agama secara seksama, secara mendalam, lakunya itu akan sesuai dengan apa dari perintah Tuhan. Menjaga lingkungan dan segala macam. Anggapannya kan kita ini hidupnya berdampingan ya, intinya kan kayak gitu. Bener kayak gitu sih. Kalau dalam tulisan ini lebih lanjut, apalagi Mbak yang menarik kira-kira terkait etnobotani, Islam dan masyarakat Pulau Raas? Yang menarik itu aja sih. Tapi karena memang tafsirnya masih sedikit sih aku ambil dari tafsir Misbah ya, bahwa Tuhan menciptakan mangrove dari tafsir itu. Terus Tuhan itu ternyata itu menciptain juga punya manfaatnya, cuma sebatas itu, belum secara kaji, benar-benar mengkaji ya. Pun karena dulu aku pengen banget yang kaji itu, tetapi kan aku belum lanjut ya. Karena sebenarnya gini, menarik ketika ini sebenarnya akan menjadi dua pembahasan yang berbeda ya kan. Pembahasan yang pertama adalah ketika Mbak Mary mencoba untuk mengkategorisasikan gitu kan jenis-jenis mangrove yang ada di Pulau Raas. Yang kedua adalah bagaimana
apa tadi, etnobotani, Islam dan masyarakat Pulau Raas, atau maksudnya mereka ini gimana sih cara praktek kehidupannya mereka gitu, sirkulasi mereka di dunia ini dengan mangrove yang dilandasi oleh agama itu ya apa gitu, gimana, itu sebenarnya menarik menurut aku. Dan itu sebenarnya bisa jadi sub pembahasan yang sangat mendalam. Iya, karena makanya yang aku tanya tadi adalah kalau misalkan ini menjadi pembahasan yang berbeda, ini bagus banget menurut aku. Iya, tapi semoga aja ya punya kekuatan buat melanjutin dan melanjutkan. Iya. Jadi sebenarnya landasan apa perilaku atau tindakan masyarakat yang ada di Pulau Raas itu kan karena minimnya pengetahuan akademik ya, yang akademiknya kita maksud adalah seperti sekolah, perguruan tinggi dan segala macam. Iya, perguruan tinggi sedikit, nggak ada, satu aja sih kayaknya. Akhirnya banyak pondok pesantren gitu kan. Sebenarnya pondok pesantren itu kalau kita lihat di daerah Jawa itu kan banyak banget ya. Nah, salah satunya di Pulau Raas itu. Jadi untuk menanamkan keilmuan atau kesadaran soal ekosistem itu sebenarnya ya dari pondok itu sendiri. Iya, memang harus ada dibekali e-science dalam tingkat akademik ya. Tetapi ya kita harus sabar. Saya pernah nggak wawancara entah yang punya pondok atau gimana atau kiainya. Sampai ke sana masih belum. Belum ya. Mungkin yang belum sampai. Mungkin penelitian ini ya, ini kan gambarannya udah jelas banget dan tinggal prakteknya ya kita memahami etnobotani Islam dan masyarakat Raas ini lebih dalam. Kita tunggu Pak Mary S2. Sebenarnya menarik banget menurut aku karena itu satu komponen tersendiri dan gitu. Akan menjadi mungkin pembahasan yang cukup panjang. Iya. Karena gini, kalau aku lihat kenapa perlu ngomongin soal pesantren atau Islam dan etnobotani dan masyarakat. Ya, sampean udah ngomongin banyak ya, gimana Pulau Raas itu adalah pulau yang terpencil dan gimana Pulau Raas itu mendapatkan akses pendidikan yang sedikit. Nah, adanya keagamaan ini menurut aku itu jadi gap utama riset sampean untuk kayaknya ini juga akan dibedah di Sumenep kayaknya, tapi masih di Sumenep. Tapi di 2025 masih nggak tahu kapan, tapi akan diusahakan dibedah di Sumenep. Karena ini menarik banget yang di subbab terakhir itu menurut aku perlu kajian tambahan. Ya, aku doain Mbak Mary lanjut S2. Supaya penelitian ini bisa clear dan kita tuh. Aku mendalami etnobotani di semester 4 kayaknya. Semester 4 ya? Udah mau lulus ya? Semester 4. Oke. Terus lulus semester 10. Semester 10. Karena ada juga teman aku yang dia itu ngomongin soal pondok pesantren dan ekologi. Dia melihat ideologi pesantren ini mempertahankan ekologi sekitar. Sebenarnya apalagi kita kalau di Raas itu adab sangat dijunjung tinggi ya. Adab itu sebenarnya bukan soal kesana, enggak. Adab itu soal relasi kamu dengan seseorang, sehingga tidak menganggap seseorang itu sebagai objek, tetapi menganggap orang itu subjek. Aku melihat Raas itu orang-orang masyarakat Raas yang aku temui itu adalah dia menganggap alam itu hidup. Ketika menganggap alam itu hidup, maka tidak sebagai objek tapi subjek, sehingga memperlakukan alam itu dengan wajarnya. Dia punya hak yang harus hidup, maka aku harus juga menghargai sama dengan manusia. Aku sebagai kamu, aku menganggap kamu sebagai kawan. Kadang-kala aku juga menganggap kamu menjadi guruku. Oh, kira sebagai lawan. Karena itulah adab, relasi. Kalau kata Gus Dus, memanusiakan manusia. Itu relasi sebenarnya. Itu adab. Itulah yang juga aku ngelihat bagaimana masyarakat Raas itu berinteraksi dengan alam. Gitu sih. Oke, mungkin aku coba mengambil pemahaman sedikit terkait yang diomongin Mbak Mary, yaitu
kalau di daerah Raas ini bagaimana masyarakat ini hidup berdampingan. Jadi masyarakat ini tidak melihat suatu makhluk hidup itu adalah benda yang bisa kita eksploitasi atau hal-hal yang sebenarnya itu hidup, kita menganggap dia mati. Nah, yang tadi Mbak Mary bilang adalah memanusiakan manusia gitu, dan kita harus hidup berdampingan gitu kan. Namanya juga tumbuhan hidup ya kan, kayak misalkan pohon dan segala macam, mereka hidup, mereka bernafas dengan apa? Berfotosintesis dan segala macam. Tapi kenapa kita harus menganggap dia benda gitu kan? Pernah belajar biologi ya? Hah? Pernah belajar biologi? Ya pernah Mbak. Masa nggak pernah? Seenggaknya aku ingat fotosintesis. Oke. Ngapa? Oke, mungkin aku pengen Mbak Mary memberikan closing statement terkait entah harapan atau masa depan terkait ekosistem mangrove di Pulau Raas, dan semoga teman-teman yang dengerin podcast ini juga bisa terinspirasi kayak gitu. Aku cuma ingin satu, kadangkala maritim, pembangunan maritim itu disampingkan di Indonesia, dan seringkali pembangunan daratan itu lebih bahasanya Dikembangkan. lebih dikembangkan. Aku pengen maritim itu juga punya keadilan. Mangrove itu maritim juga. Kalau misalnya sampai mangrove itu dieksploitasi dan punah, yang akan menjadi korban itu adalah masyarakat pesisir pantai. Maka mari kita jaga mangrove di Indonesia. Hidup keadilan maritim. Gitu ya? Keadilan Oh maritim. gini ya? Ya itu Oke. aja mungkin ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman akrab podcast kita hari ini, dan juga itu udah pembahasannya banyak banget. Mbak Mary mencoba untuk mengulas atau menganalisis etnobotani dan konservasi mangrove yang ada di Pulau Raas, yang sebenarnya ini hal yang baru buat kita ketahui karena nggak semua orang itu tahu kalau di Pulau Raas itu atau mangrove sendiri itu punya banyak dampak buat kita, apalagi buat perempuan ya, yang kita sering merasakan sakit haid dan segala macam. Menurut aku itu hal yang perlu kita publikasi dan perlu kita gaungkan terus. Karena apa? Karena kalau misalkan perempuan itu sering mengonsumsi obat kimia, itu dampaknya juga akan ke diri kita sendiri. Nah, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Thank you Mbak Mary udah mampir malam-malam dari kesibukannya 9 to 5 ya kan. Kenapa? Iyalah, kita harus action gitu kan. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal mangrove dan juga etnobotani Islam dan masyarakat Raas yang sangat NU sekali ya kan. Gak usah malu, harus jaya gitu loh. Udah capek ya. Udah capek soalnya. Aku bangga dengan hal itu. Bangga lah, jelas. Aku bangga. Coba di pulau mana lagi yang seluruhnya NU? Hanya di Raas dan Hanya di Raas. Benar. Ih, keren banget sih memang. Aku aja sampai geleng-geleng nih. Oke, mungkin itu aja ya, tamu kita sudah ini. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next research. Sampai jumpa.